Di era penjajahan Belanda, banyak kisah sejarah yang menarik untuk dibahas. Salah satunya yakni kisah menyedihkan yang dialami Si Meranti. Untuk membantu serangan ke Aceh pada saat itu, ratusan pekerja paksa atau budak dikirim dari Jawa. Belanda menyebut mereka Bir atau Biren. Sementara orang Aceh menyebutnya Si Meranti atau orang-orang yang dirantai. Dilansir dari sebuah channel YouTube, dikisahkan jika para budak Jawa itu didatangkan untuk membantu aksi militer mereka. Tetapi sangat menyedihkan, para budak baik laki-laki maupun perempuan dibawa ke Aceh dalam keadaan dirantai satu sama lain. Kisah hidup mereka yang miris dan menyayat hati mengiringi sejarah perjalanan bangsa Indonesia ini. Kala itu, pemerintah kerajaan Belanda mendeklarasikan perang dengan kerajaan Aceh pada hari Rabu, 26 Maret 1873. Maklumat itu dibacakan dari geledah kapal perang Citadel van Antwerpen yang berlabuh di antara Pulau Sabang dan daratan Aceh. Pernyataan perang itu lantas dilanjutkan dengan aksi nyata sebulan kemudian, yakni Senin, 6 April 1873. Mayor Jenderal J.H.R. Kohler bersama pasukannya mendarat di pantai Ciremai Uleli. Sejak itulah perang Aceh pun dimulai. Selain membawa ribuan tentara asli bersama tentara bayaran dari Eropa dan daerah lainnya, Belanda juga menyertakan lebih 1.000 budak dari Pulau Jawa, di mana 220 orang diantaranya merupakan perempuan. Mereka inilah yang disebut dengan Bir atau Biren, sementara orang Aceh menyebutnya Si Meranti. Para budak ini harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Tidak sedikit dari mereka yang meninggal karena keletihan dan kelaparan. Dari semua budak tersebut, yang paling menderita adalah pekerja paksa yang bertugas mengangkut logistik. Mereka harus membawa berbagai perbekalan militer di garis depan peperangan. Dan karenanya, mereka sering jadi korban dari setiap pertempuran. Tapi, tak seperti para prajurit, mayat para budak ini sering dibiarkan begitu saja. Kalaupun ada yang mengurus, kuburan para Si Meranti ini dibuat seadanya. Malah dalam pertempuran di hutan-hutan Aceh, mayat mereka dibiarkan menjadi santapan binatang buas. Dapat dikatakan, di setiap sudut rimba Aceh terdapat kuburan budak-budak Jawa ini. Sementara para budak yang mendapatkan bagian pembangunan infrastruktur seperti pembangunan rel kereta api atau jalan, bisa sedikit bernafas lega. Hal itu dikarenakan mereka terbebas dari resiko peperangan. Kendati demikian, bahaya tetap mengancam nyawa mereka. Entah karena itu penyakit, kelaparan, atau terkena ranjau yang dipasang para pejuang Aceh. Belanda tak pernah mengingkari keberadaan para budak asal Pulau Jawa ini karena dilibatkan dalam perang Aceh. Pasukan Belanda menyebut mereka dengan Batalion Merah sesuai dengan warna pakaian yang mereka pakai. Kadang disebut juga Batalion ke-19 karena mereka berada di 18 batalion pasukan yang telah ada. Yang membedakan adalah mereka sama sekali tidak terlatih dan dipersenjatai. Di sebuah surat kabar pada edisi Januari 1883 menulis laporan tentang budak-budak Jawa yang dirantai ini. Surat kabar tersebut memuji para budak itu sebagai orang pembuat sejarah karena kontribusinya dalam pembangunan infrastruktur, melakukan pengangkutan barang, ikut serta dalam ekspedisi ke daerah-daerah pedalaman yang keras, membangun diva dan penginapan, baik bagi para prajurit maupun perwira Belanda di medan perang. Belanda mengiming-imingnya dengan sejumlah imbalan, mulai dari hadiah sebatang rokok, pakaian bekas, hingga pengurangan hukuman, bahkan dibebaskan dari status budak bagi mereka yang bersedia menjalankan tugas-tugas berat itu. Bahkan bagi mereka yang mau melakukan tugas-tugas yang melibatkan pertaruhan nyawa. Salah satu contoh heroisme para budak ini adalah saat sekitar 150 pasukan Belanda dikepung pejuang Aceh di bivak wilayah Meredu. Seorang budak asal Madura diminta untuk mengantarkan surat permintaan tambahan pasukan dari bivak Panti Raja. Budak itu lantas berlari menerobos kampungan pejuang Aceh melewati hutan dan mengarungi 3 sungai. Keesokan harinya, ia baru sampai di Panti Raja dengan tubuh letih dan penuh goresan duri. Setelah menyerahkan surat kepada Komandan Marsose di Panti Raja tersebut, ia pingsan kelelahan. Berkat penunjuk surat tersebut, Belanda segera mengirimkan 8 Brigade Marsose menuju Meredu dan memukul mundur pejuang Aceh
yang mengepung tempat tersebut. Sebagai imbalan atas keberhasilan membawa surat itu, budak tersebut diberi semangkok coklat roti dan seiris daging. Sungguh, imbalan yang sangat tidak setara dengan resiko yang ia lewati. Namun budak tersebut terhitung masih beruntung, karena lebih banyak dari teman-temannya yang tidak diketahui lagi keberadaannya. Tak tercatat nasibnya atau tak diketahui kuburnya. Guna mencegah pemberontakan para budak serta memudahkan pengawasan mereka, Belanda juga menerapkan politik adu domba di antara mereka. Beberapa orang dari budak-budak itu diberi posisi sebagai mandor atau pengawas. Dengan sedikit kelebihan fasilitas dan kelonggaran, mereka diberi kewenangan menghukum teman mereka sendiri dan mengawasi kinerja rekan-rekan mereka, termasuk menangkap para budak yang curang, seperti membuang beban saat dalam perjalanan atau mencuri cadangan makanan.